معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidayati dari Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan Prodi Pendidikan Hubungan Dasar dan Budaya Universitas Islam Negeri Al-Azhar Banjarmasin. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Simak ceritanya ya. Pada zaman dahulu ada sebuah kaum yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Mereka sehat, kuat, dan penuh banyak harta. Tetapi sayangnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menyembah berhala, patung yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Karena semakin jauh dari kebenaran, Allah pun mengutus seorang nabi yang mulia untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh hidup pada masa yang sangat lama dan diutus kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Beliau berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak kaumnya dengan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, dialah yang menciptakan kalian." Namun banyak dari mereka tidak mau mendengarkan. Ada yang menutup telinganya, ada yang menolehkan wajah, dan bahkan ada yang mengejek beliau. Coba bayangkan kalau kalian mengajak teman kalian berbuat baik, apakah kalian marah ataupun menyerah? Nabi Nuh tidak. Nabi Nuh tidak marah ataupun menyerah. Beliau selalu sabar dalam berdakwah puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Setelah sangat lama mereka tetap membangkang, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Dalam surah Hud ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami, dan janganlah engkau, Nuh, bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu pasti ditenggelamkan. Kapal itu dibuat di tengah daratan, di atas bukit, bukan di tepi lautan. Kaum yang sombong pun menertawakan beliau. Kata mereka, hahaha, Nuh membuat kapal di tempat yang kering, dia gila. Nabi Nuh tidak menghiraukan apa yang mereka ucapkan. Nabi Nuh tetap membuat kapal. Beliau memotong
mulai surut, kapal Nabi Nuh pun berlabuh di suatu bukit yang bernama Bukit Judi. Inilah banjir besar sebagai azab Allah kepada kaum yang durhaka. Hanya Nabi Nuh, para pengikutnya yang beriman, dan hewan-hewan dalam bahtera yang selamat. Nah, inilah kisah Nabi Nuh yang penuh keajaiban dan pelajaran. Mari kita belajar menjadi umat yang taat, beriman, dan berakhlak mulia. Semoga dari kisah tadi kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا